Bahkan dulu di zamannya Muhammad Sultan Al-Fatih itu yang menaklukkan Konstantinopel itu, kenapa kok berani dia di umur yang masih muda, ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, kenapa kok mampu menaklukkan Romawi? Kenapa? Karena ternyata umat Islam waktu itu sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya. Jadi sholat subuh itu menandakan orang terselamat dari penyakit munafik, Pak. Nah, kalau masih banyak yang nggak sholat subuh, kita doakan. Bukan kita vonis mereka munafik. Kita doakan semoga Allah ampuni kalau memang ada penyakit munafik, sehingga Allah beri hidayah, dan semoga nanti kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis untuk mengawali ini. Rasulullah bersabda, riwayat dari Taubah. Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhir zaman umat Islam itu akan menjadi hidangan oleh orang-orang kafir. Jadi umat Islam hanya tinggal namanya. Orang kafir tidak takut lagi dengan Islam, kata Rasulullah. Lantas ada sahabat yang bertanya, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti umat Islam di masa itu semakin sedikit? Tidak, kata Rasulullah. Nanti umat Islam itu makin banyak. Banyak umat Islam. Tetapi dia Islamnya hanya ucapan saja. Buktinya Pak, ini mohon maaf, tapi bukan untuk menghina orang lain Pak, mohon maaf. Tapi kita doakan, coba di Pamekasan ini, di kampung sini lebih banyak Islamnya apa kafirnya? Islam. Coba, orang Islam itu rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua salat. Coba, lebih banyak mana ketika adzan ada di masjid apa di toko? Toko. Maka kita doakan, semoga Allah berikan hidayah. Kita insya Allah berkumpul bareng nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sekarang kayaknya hadis ini sudah terbukti Pak. Coba sekarang ini kan musim pemilu Pak ya. Ini meskipun bahasa gurau, tapi kayaknya gimana tuh Pak? Awak milih nak jadi tak usah. Mengkada kesen. Astagfirullah. Bahkan orang Islam sekarang dihina oleh orang yang tidak menghormati Islam. Mohon maaf Pak, saya tidak menyebut nama. Karena yang salah bukan namanya, tapi tingkah lakunya pada waktu itu. Jadi ketika mengucapkan, saya tidak butuh dengan suara orang Islam. Kalau orang Islam merasa Islam ini, gimana Pak? Ternyata dia dikasih uang berapa, dia mau memilihnya. Maka seakan-akan Islamnya tidak ada harga dirinya. Coba, misal Pak, ada temannya sampean, kok tak butuh atau kan? Sampean masih memilih dia, itu kan mana harga dirinya? Kan Rek Mazrul tadi arahkan ini bukan harga dirinya yang dilecehkan, tapi agamanya. Kalau dulu masa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, ketika ada ini riwayat, ada yang mengatakan Ali, ada yang mengatakan Umar, ketika berperang ada musuhnya sudah kalah Pak, jatuh pedangnya, jatuh ke bawah, dikeluarkan pedangnya mau ditebas lehernya, tiba-tiba yang orang kafir ini kemudian melihat ke wajahnya, diludahi wajahnya. Kemudian Ali angkat kembalikan pedangnya, dimasukkan lagi ke sarung pedangnya tersebut. Lalu orang kafir bilang, wahai Ali, kenapa kamu tidak melanjutkan untuk membunuh saya? Katanya Ali, dulu waktu aku berperang denganmu, yang aku perjuangkan adalah agama Allah karena kamu memusuhi agama Allah. Tetapi ketika pedang sudah saya angkat, sudah mau saya tebaskan ke lehermu, tiba-tiba kamu meludahi saya. Setan membisikkan di hati saya ingin membunuhmu karena kamu telah menyakiti saya. Jadi kalau Ali disakiti dirinya, tidak jadi bunuh karena takut membunuh orang karena dirinya. Kalau Islam yang dihina, tidak ada ampun, Pak. Tidak ampun. Bahkan pernah suatu ketika Ali radhiyallahu anhu itu berkumpul semua sahabat. Kemudian Rasulullah pegang bendera. Jadi bendera dulu ada bendera kenegaraan, ada bendera perang. Kalau bendera perang ini sudah jatuh, maka kemudian menandakan bahwasanya kelompok itu sudah kalah. Jadi
bendera kemenangan. Kalau masih bendera ini tetap berdiri, coba mungkin lihat film-film kuno itu Pak. Yang dipertaruhkan bendera, bahkan disiapkan dulu bendera ya. Jadi tanda kemenangan. Singkatnya dulu Rasulullah pegang bendera itu, kemudian Rasulullah bilang, yang akan saya berikan bendera ini adalah dia orangnya yang imannya memang betul kuat, dan dia orang imannya yang tidak goyah. Kemudian Umar bin Khattab itu Pak, Umar bin Khattab tidak pernah mau menjadi pemimpin. Karena kenapa? Karena dulu sahabat-sahabatnya Rasulullah itu tidak ada yang buta jabatan Pak. Ketika ditawari tidak mau. Buktinya siapa? Bilal bin Rabah waktu itu. Ketika Rasulullah meninggal, kemudian Bilal bin Rabah pergi hijrah jauh, kemudian dipanggil sama Abu Bakar, mau dijadikan hakim agung lah. Kalau di sini mungkin Mahkamah Konstitusi. Mau dijadikan hakim, ternyata Bilal lain. Kenapa katanya Bilal? Jangan saya Umar, jangan saya Abu Bakar. Karena kalau saya balik ke Madinah, saya selalu ingat Rasulullah, saya tidak kuat, saya nangis terus kan. Jadi tidak mau dikasih jabatan. Kalau sekarang kan dicari semua. Karena sudah tidak aman, bangun serem pun keputusannya. Tapi kita doakan sekali lagi, semoga sebelum meninggal Allah berikan hidayah. Yang salah kan bukan orangnya, tapi pekerjaannya. Kita doakan. Nah, kemudian Umar itu tidak pernah buta jabatan pada waktu itu, karena itu menunjukkan ketika diberikan bendera itu adalah imannya yang kuat. Maka kemudian Umar itu cenderung duduk menghadap, langsung menampakkan diri di depannya Rasulullah, mengiranya yang akan dipilih adalah Umar. Ternyata yang dipilih bukan Umar, tapi Ali karramallahu wajhah, yang diberikan bendera itu. Kemudian dipegang oleh Ali. Kemudian katanya Rasulullah SAW, Ali, jalanlah kamu ke sana, jangan pernah menghadap ke belakang, apapun yang terjadi, terus. Jadi terus Ali radhiyallahu anhu, Ali karramallahu wajhah, itu terus memegang bendera itu. Jadi taat pada Rasulullah, padahal disuruh jangan boleh ke belakang saja, tidak boleh. Ustaz mungkin nggak boleh ke belakang. Pernah mikir berhantu, tidak, karena itu perintahnya Rasulullah SAW. Maka ini pemimpin Pak sekarang, ini politik ya. Kita boleh memilih yang mana, tapi perlu diingat yang kita akan pilih adalah yang memimpin kita. Dan ulil amri itu wajib kita taati karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi jangan sampai kita memilih orang yang orang itu akan memimpin kita, tapi malah tidak memimpin kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, yang mana yang mau dipilih? Silahkan dipilih, semuanya punya hati, semuanya bisa menilai semuanya. Ini kok bukan politik ini. Baik, saya lanjutkan Pak. Kemudian kata Rasulullah SAW, nanti umat Islam itu semakin banyak, tapi dia punya penyakit wahan namanya. Lantas ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud penyakit wahan itu? Waman wahnu ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahan itu? Lantas Rasulullah bersabda, wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Orang iman itu sebenarnya tidak boleh takut mati. Bahkan kalau ulama-ulama dulu ketika diceritakan mati, marhaban bil maut, selamat datang kematian. Kalau sekarang kan tidak. Takut yang mati, takut. Kita harus mati, Pak. Kenapa kok harus mati? Karena dengan mati, ibadah kita yang selama ini kita kerjakan itu akan dapat nilai. Kita akan dapatkan itu. Tingkatan ketakwaan kepada Allah itu ada 3. Yang pertama takwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa akan diberikan surga seluas langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya seluas bumi, tapi seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diberikan kepada orang yang bertakwa. Nah, terus yang tingkatan yang kedua adalah tingkatan khauf. Di surah Ar-Rahman Allah berfirman, "Wa liman khaafa maqama rabbih jannatan." Orang yang berhasil menjadikan dirinya khauf kepada Allah, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Ini ada khilaf di antara ulama, ada yang berpendapat surga dunia dan juga surga akhirat. Tapi juga ada yang berpendapat surganya nanti di akhirat lebih berkali-kali lipat dengan orang yang
Hanya statusnya bertakwa saja. Nah, terserah kita mau ambil pendapat yang mana. Tapi intinya ketika kita berhasil khauf kepada Allah, apa yang dimaksud khauf? Takut yang mendalam kepada Allah. Nah, terus tingkatan yang ketiga itu khosyah namanya. Nah, khosyah ini Pak tidak dapat kita dapatkan kecuali kita tahu ilmu agama. Artinya khosyah itu apa? Takut secara mendalam betul kepada Allah, itu khosyah namanya. Contoh seperti ini. Siapa yang tidak tahu kan, sogok yang nyogok dengan yang disogok dosa. Sogok yang menyogok di neraka. Kalau dia khosyah, ketika datang uang, enggak. Ketika datang lagi, enggak. Ditambah 5 juta, enggak. 500 juta, enggak. Enggak terus. Kalau yang kurang khosyah itu 5 juta, 500 ribu enggak. 5 juta, bentar mau istighfar dulu. Tambah 5M, oke. Tidak apa-apa, berdetail lain. Baik. Saya masuk kepada kajian saat ini. Tema yang akan saya angkat pada hari ini adalah tersihir diri sendiri. Nah, ini yang harus kita waspadai Pak di akhir zaman ini, yang mana nanti layak di zamanun, kata sahabat, layak di zamanun illa ma ba'daha syarrun. Tidak akan datang suatu zaman kecuali setelah zaman itu akan semakin parah, akan semakin jelek. Jadi hari sekarang dengan hari besok itu lebih jelek besok zamannya. Besok dengan selanjutnya ini akan lebih parah lagi. Nah, di antara nanti fitnah akhir zaman adalah datangnya Dajjal. Datangnya Dajjal. Bahkan kalau Dajjal sudah datang, seorang wali sekalipun, bukan hanya orang biasa kayak kita, seorang wali sekalipun kalau dia nanti ketemu sama Dajjal, maka dia bisa saja menjadi pengikutnya Dajjal. Kenapa Pak? Karena Dajjal itu mempunyai kekuatan yang disebut dengan sihir namanya. Nah, sekarang anak buahnya Dajjal sudah banyak. Kalau dulu, mohon maaf Pak ya, mohon maaf, saya tidak maksud menghina, tidak, tapi saya mendoakan semoga Allah beri kita hidayah semuanya. Kita masuk surga semuanya. Tapi ini secara ilmiah saya paparkan. Mohon maaf, kalau dulu Pak, yang dimaksud dengan dukun itu jelas Pak. Yang dimaksud dengan dukun, karena yang maksud dukun, dukun adalah lakon, itu dulu jelas. Nah, sekarang dukun itu makin kreatif Pak. Pakai kopiah, pakai surban, pakai gamis. Makanya Rasulullah 14 abad yang lalu itu sudah berpesan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan kepada kalian 2 hal. Lan tadillu abada. Kamu tidak akan tersesat selamanya. Pegang erat dengan gigi geraham kalian. Jadi Quran dan hadis ini pegang dengan erat. Apapun yang terjadi, apapun yang dilihat oleh kita, kalau tidak sesuai dengan Quran dan hadis, tidak boleh kita ikuti. Ustaz, apakah kita menghina Ustaz? Juga tidak boleh menghina Pak. Ini karena kebanyakan sekarang kita itu terlalu bersemangat Pak. Jadi setan itu kalau tidak mampu menggelincirkan kita pada yang kiri, akan menjatuhkan kita ke yang kanan. Contoh begini, setan itu akan mengajak kita untuk syirik, melakukan ritual-ritual yang tidak diajarkan Rasulullah, dan lain semacamnya untuk mengajak ini. Kalau setan itu tidak bisa untuk mengajak kita ke jalur kiri, maka setan akan menjatuhkan kita di jalur yang kanan. Contohnya begini Pak. Dulu di Mesir ada seorang syekh, beliau adalah pakar tafsir Quran, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini kemudian beliau itu Pak, boleh dilihat di YouTube, dakwahnya itu sekarang ada terjemahnya kan, ada terjemahnya. Itu indah. Penyampaiannya indah, kata-katanya indah, sopan santunnya indah Pak. Kalau sampai itu boleh lihat, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau seorang ulama dari Mesir. Nah, kata beliau, dulu ada seorang anak muda Pak. Anak muda ini semangat berdakwahnya, mungkinlah mudanya seperti saya. Karena di antara kita kan yang paling muda kayaknya saya. Mungkin seperti saya mudanya. Terus berdakwah Pak, terus berdakwah ke masjid, pindah ke masjid begini. Berdakwah ini.
Memang orangnya alim, kalau saya kan enggak. Ini orangnya alim betul memang. Singkatnya, dia berdakwah di salah satu masjid yang mana masjidnya ini bersamaan berdekatan dengan, kalau sekarang kafe. Kalau dulu tempatnya tempat ya itulah, tempat remang-remang. Jadi ada minum kopinya, ada minum susunya, ada tidurnya. Jadi lengkap di sana. Berdekatan dengan masjid. Nah, anehnya lagi Pak, ketika nanti masjid itu kayak sekarang ada kajian, di sini joget biasa. Jadi keganggu kan biasanya. Kalau di kampung-kampung itu kan biasanya kalau di masjid ngaji sampai malam dimarahin. Anggur goreng itu. Coba mau kafe nyanyi sampai malam tidak masalah. Jadi akhirnya katanya Syekh Mutawalli Asy'arawi ini nanya kepada pemuda ini. Nah, menurut kamu apa yang harus kita lakukan untuk orang yang di kafe ini? Katanya anak muda ini, Syekh, kalau ini dibiarkan Syekh, bahaya. Makanya kemudian dikeluarkanlah dari man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Terus mau digimanakan? Nah, bakar saja. Lantas Syekh Mutawalli Asy'arawi tersenyum lalu kemudian bilang, kalau dibakar gimana nak? Ya biar mati saja sekalian Syekh. Oh iya. Terus Syekh Mutawalli Asy'arawi nanya, nah kalau dia nanti dibakar mati, kira-kira matinya dia masuk surga apa neraka? Beda orang yang maksiat, tak atau bencana pas yober, pas mati, kira-kira masuk surga neraka? Neraka, karena tak tahu. Katanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kira-kira menurut kamu dia masuk neraka apa surga? Neraka Syekh. Oh iya betul, ternyata kamu dengan iblis sama saja. Jadi kamu dengan iblis sama saja. Kenapa Syekh katanya? Begitulah iblis dulu ketika diusir dari surga, iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Sad itu, qala fa bi izzatika, ya Allah dengan keagunganmu ya Allah, aku berjanji ya Allah akan kusesatkan anak cucu Adam dan akan aku ajak mereka semuanya ke neraka. Jadi kalau kamu menginginkan anak cucu Adam masuk neraka, berarti kamu sama iblis sama saja, tidak ada bedanya. Jadi sama saja. Kalau Rasulullah beda, Pak. Rasulullah ketika berada di Taif, ini Rasulullah menikun agangku keska. Kalau tadi kan terganggu dengan telinga, Rasulullah menikun ke telinganya beliau, tapi terganggu betul-betul dengan Taif. Betul-betul Rasulullah sampai gigi beliau patah. Apakah Rasulullah itu langsung ya Allah mencepakin ajar kepi sampai betapa bermalaikat ya Muhammad mutiada kaidas sama angka anak lagi cepat itu gunung. Allah lah malaikat tidak. Aku tak tahu. Kok mengharap akan lahir dari keturunan di sana orang-orang yang soleh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanakahul waludul wadud," kata Rasulullah, menikahlah kamu dengan perempuan yang subur, yang nanti berpotensi banyak anaknya. Nah, ini jangan salah paham. Jadi yang disuruh menikah sama Rasulullah benih surah akamin benoren sebenarnya anak. Jadi pas akan dosa kami boleh tapi minyaknya jangan berunda. Maksudnya yang berpotensi nanti perempuan ini akan banyak anaknya. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah." Karena nanti aku akan menjadi nabi yang paling bahagia di surga di hari kiamat ketika melihat umatku banyak. Jadi Rasulullah itu ketika nanti umatnya banyak, itu bahagia. Nah, bagaimana dengan orang yang ketika dibom itu mati kafir, lalu kemudian dia akan masuk neraka? Jadi kita telah mengurangi umatnya Rasulullah yang akan masuk surga. Makanya jangan sampai kita itu jatuh ke yang kiri atau jatuh ke yang kanan. Kita harus di garis yang tengah. Makanya senantiasa kita ketika baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah jalan kita yang lurus. Baik. Sekarang saya masuk kepada sihir tadi kembali, Pak. Kemarin ada seorang, kenapa saya mengangkat tema sihir ini? Kenal sama Ustaz Samhari ya. Insya Allah beliau pernah ngisi di sini. Ini dibawa oleh Ustaz Samhari ke rumah saya.
Ini boleh konfirmasi Ustaz Sambari. Takutnya Ustaz itu tukang lecek. Boleh dikonfirmasi Ustaz Sambari. Beliau itu membawa salah satu guru ngaji. Beliau itu guru ngaji yang dibawa ke rumah saya. Jadi ngajar ngaji setiap pagi itu ngajar ngaji. Nelpon Ustaz Sambari sore hari itu. Ustaz, bisa ruqyah Ustaz? Insya Allah bisa. Tapi video call Ustaz. Oh ya, tidak apa-apa Ustaz, tidak apa-apa. Akhirnya video call. Karena kebetulan beliaunya ini Ustaz Kiai, jadi saya bilang, Ustaz, coba Ustaz ikuti bacaan saya. Baca Al-Falaq dengan Anas. Membaca Al-Falaq, Pak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri. Nyampe kan? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini tidak bisa diucapkan. Wa min syarrin. Jadi untuk masuk uqad ini tidak bisa baca. Wa min syarrin ini tetap tidak bisa. Ustaz macam Pak Ustaz, videonya ini ada. Nah, mungkin saya tak pernah tanya nanti Ustaz, kirim saya videonya buktinya Ustaz, nanti saya kirim. Ini seorang tokoh ternyata terkena sihir. Maka kita harus belajar bagaimana cara terhindar dari sihir ini. Maka insya Allah nanti saya akan ajarkan bagaimana terhindar dari sihir. Karena fitnah di akhir zaman, fitnahnya Dajjal itu Pak adalah sihir. Dan sekarang anak buahnya Dajjal itu sudah makin banyak. Ada seorang, mohon maaf ya sebenarnya saya untuk menyebutkan nama Ustadz itu soalnya Ustadz itu adalah gelar yang mulia. Cuman sekarang tukang sihir dan dukun itu banyak yang masuk ke nama itu. Padahal dia tidak pantas dipanggil itu, cuman dia beli kopiah, begadang, kasurganan, Pak Yodin, pas tiba-tiba titik ya. Nah tiba-tiba kemudian nambahin orang beres. Akhirnya beri macam-macam nikah deki enom. Bahkan pernah saya Pak, ada seorang itu tokoh itu menyarankan untuk diobati seorang yang sakit itu disuruh kencing untuk minum kencing ibunya. Coba bayangkan, dia itu mohon maaf ya, dia itu seorang gimana sih? Kalau soalnya takutnya nanti ketika saya menyebutkan nama kiai, takutnya saya dikiranya menyebut kiai Sumanda. Maksudnya oknum ya. Oknum kiai, dia itu disebut kiai sama orang. Kemudian ini di depan mata saya. Dan saya bersumpah atas nama Allah di masjid ini. Dia sakit, kemudian bilang, mana ibunya? Saya kiai. Oh, nanti sampean kencing ya. Terus kencingnya sampean nanti dikasih gula, kemudian minumkan ke anaknya. Astagfirullah. Coba, kencing itu najis tidak? Najis. Pernah tidak Rasulullah menyuruh minum kencing? Tidak. Jadi siapapun orangnya, bahkan saya sekalipun, kalau tidak mengikuti Rasulullah jangan ikuti. Tapi jangan menghina. Kita doakan sekali lagi. Jangan kita ke condong yang kanan, kita doakan neraka Anda. Semoga dia sadar berhidayah. Tapi jangan kita ikuti. Kenapa Pak? Karena para ustadz, saya, Ustadz Rofiki, dan ustadz-ustadz yang lain itu bukan pemulai, tapi penerus. Paham Pak ya? Makanya al-ulama warasatul anbiya wal mursalin. Ulama itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Jadi dia hanya dikasih disampaikan begitu Pak. Jadi bukan dia mengarang yang baru. Nah, kalau dikarang-karang seperti itu, pernah juga ada ritual. Ini sudah masanya politik. Pernah saya diundang ke salah satu ini. Akhirnya disuruh nyembelih apa itu namanya? Ayam jago. Itu ketika disembelih syaratnya harus kiai ini yang nyembelih. Harus kiai ini yang nyembelih, dan nanti ketika disembelih lehernya ini harus langsung patah. Ustaz, apakah sah Ustaz dari segi hukum fikih sah? Jadi misalnya sampean yang beli burung ya, misalnya kan gini, pasti saya beli pak tajam belum bisa offset pak, kotokin sah, tidak apa-apa dari segi hukum fikih. Tapi ketika ada syarat tertentu harus ada kalimat harus.
Kan dalam Islam tidak ada seperti itu kan? Dalam Islam yang penting dua urat ini kepotong sudah sah. Jadi kalau di sini tidak harus kepotong. Kemudian ditulislah nama si calonnya. Misal kebetulan waktu itu calonnya ada 3. Jadi namanya ini ditulis semuanya, yang 2 ini, yang lawannya ini ditulis semuanya. Lalu kemudian mohon maaf sekali lagi, ini yang seperti ini yang melakukan disebut kiai sama orang. Disebut kiai. Tapi ini oknum Pak ya, bukan semua kiai dan ustaz seperti ini enggak. Hanya yang oknum saja. Kemudian ditulis namanya, lalu kemudian ini dilipat, dibentuk di tali kayak pocong itu, kayak tali orang mati itu pocong. Kemudian dibacakan surah Al-Qiyamah. Waktu itu ketika nyampai kalla idza balagatit taraqi wa qila man ra, itu dibaca sebanyak berapa kali kalau tidak salah 41 kali. Wa qila man ra. Setelah itu kemudian disolatkan jenazah. Astagfirullah. Karena orang awam Pak, oh ini kiai yang dibaca Quran. Tidak akan salah ini baik katanya. Nyatanya tidak baik. Setelah itu nama ini kemudian yang memang yang calon ini yang undang si tokoh ini, namanya ini diletakkan yang baik. Yang 2 lawan ini enggaklah 2 musuh. Ini kemudian disuruh diletakkan di makam, di kuburan yang apa namanya? Bahasa Indonesianya? Buruknya apa bahasa Indonesia? Ambruk. Disuruh letakkan di sana. Nah ini Pak, dia dipanggil kiai sama seseorang. Maka ini apapun yang terjadi saat ini kita harus pegang erat. Nah sekarang begini, Ustaz, tapi kan bener omku Ustaz. Saya itu mau datang ke kiai itu beres Ustaz. Saya itu mau datang ke kiai itu tak hajat Ustaz. Usaha saya lancar. Sedangkan saya minta ke Ustaz Rofiki minta doa, usaha tak lancar. Mata doa gini, pun Ustaz Rofiki jual batu misalnya. Kalau tak usaha tak Rofiki misalnya. Tapi Ustaz tak amat Ustaz Rofiki itu. Nah ini Pak, perhatikan ini. Ukuran dalam Islam itu bukan doa Pak. Ukuran kebenaran dalam Islam bukan doa. Makanya ketika Allah ingin mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah, bukan dimulai dari ud'u la ilaha illallah. Berdoalah kamu la ilaha illallah, bukan. Tapi fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa fa'lam? Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan. Artinya selain Allah itu bukan Tuhan semuanya. Paham Pak ya? Coba. Yang menciptakan alam semesta ini siapa? Allah. Dulu Nabi Ibrahim itu tidak menyebut Allah langsung Pak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, oh barangkali matahari ini Tuhan saya, ternyata bukan. Oh barangkali rembulan Tuhan saya, bintang Tuhan saya, begini semuanya Tuhan saya, ternyata bukan. Lalu kemudian Nabi Ibrahim simpulkan, bukan langsung menyebut Allah, tapi langsung wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan. Di situ tidak wajjahtu Allah, tidak. Wajjahtu wajhiya lillazi, saya hadapkan tubuh saya ini, wajah saya kepada Zat yang menciptakan alam semesta ini. Jadi yang berhak menjadi Tuhan itu yang menciptakan alam semesta. Mohon maaf, kalau Yesus Tuhan itu berarti sebelum Yesus jadi Tuhan, sebelum Yesus lahir, berarti dunia ini siapa yang menciptakan? Berarti bukan Tuhan. Nah, kalau batu yang disembah itu Tuhan, berarti kalau batu ini sebelum dibuat, Tuhannya siapa? Nah, statusnya Tuhan itu harus membuat. Nah, sekarang kacaunya orang seperti ini Pak. Kebenaran itu bukan diukur dari ilmu, tapi diukur dari doa. Ustaz, mungkin Ustaz, kita itu salah Ustaz berdoa. Kenapa? Seorang boleh nyembuh ke patung sogi tapi Ustaz, udah takut pun malam pakun miskin kan. Pola mikir pangeran sebenarnya kacau ini. Paham Pak ya? Kacau kalau seperti ini. Nah, bahkan nanti Ustaz, saya terkena sihir Ustaz, gimana ini caranya sembuh Ustaz? Nah, akhirnya mau minta doa Ustaz Rohiki, dia tak akhirnya beres.
Makanya saya harus pergi ke Bali. Karena di sana bisa menyembuhkan saya. Makanya kalau perjalanan ke Bali pas kau tetap beramat ya. Jadi kebenaran dalam Islam itu tidak diukur dari doa. Kenapa kok tidak diukur dari doa? Karena belum panjenengan saya terima doa dan ini kesangat 0%, Pak. Coba alasna Allah untuk menerima doa panjenengan itu penampakan suatu hubungan. Isra tahajud kita tahajud malam. Isra sedekah cekak. Jadi kita itu potensi doa tidak diterima itu sangat besar. Makanya ukuran dalam Islam itu bukan doa, tapi kebenaran dengan ilmu. Nah, baik, saya langsung masukkan bagaimana caranya kita terhindar dari sihir. Kemudian kebanyakan di masyarakat itu banyak salah paham masalah sihir. Ketika orang sakit tidak terdeteksi medis, kemudian apa yang dia katakan? Saya terkena sihir. Dalilnya sihirnya ketika dia mimpi. Mimpi tentang kena beri iki guru bari atokar dan Ustaz Rafiki. Ada Pak Ustaz Rafiki merono karena male Ustaz Rafiki itu anak mati Pak. Orang saya itu di mimpi kan mati. Sengaja male mati di gitu aneh. Jadi kebanyakan setan itu gini Pak. Misal ada seorang si A, seher ya. Tukang sihir yang mengirim sihir, muntah pinter tak kiri tukang sihir. Jadi dia ketika menyihir sampean, jangan sampean semoga terselamatkan semua. Ketika menyihir si A ini, masuk sihirnya, ini tidak langsung sakit. Karena kalau langsung sakit, nanti ini akan curiga bahwasanya yang menyihir ini adalah tukang sihirnya. Jadi tidak langsung sakit, jin ini tidak langsung bereaksi. Lalu kemudian dibuatlah dulu sistem sosial. Tiba-tiba pergi ke masjid, kesandung sama temennya tukang. Nah, jinnya ini ngelapor, oh bos, kata ke tukang sihirnya, saya sudah dapat ini. Dia tadi dari masjid sudah bertengkar dengan tetangganya. Nanti saya akan datang lewat mimpinya dia, saya akan saya tampakkan wajah yang tadi di masjid itu. Biar nanti dia akan bertengkar sama dia. Akhirnya tidur, Pak. Tidur tengah malam, pas mimpi, tangan. Akhirnya bangun, harus sihir kok ya bener kumpulan tetanggung sandal bener, atau tukang sihir atau bukan. Tak berezekinya. Kenapa? Karena tukang sihirnya bukan dia. Kenapa kok seperti itu, Ustaz? Karena mimpi itu jangan dijadikan dalil. Ini sering saya katakan, mimpi itu yang benar hanya dua. Satu mimpi Rasulullah, dua mimpi kami. Mimpi kami bener. Yang mimpi kami juga itu, oh gua macam pahamannya, makin kan celocor kan. Ada mimpi itu kami bener. Ketika kami mimpi selain itu, kami mimpi seherore, kami mimpi begini, itu permainan setan. Nah, bagaimana cara terselamatkan itu, Ustaz? Caranya begini, Pak. Ketika mimpi yang buruk, maka kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita meludah ke samping kiri, baca ta'awudz 3 kali boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah ke kiri. Tapi ludahnya hanya sebatas suara kayak desis saja. Contoh, cum. Benih Pak coba aku tak apa keluarga ada bagian. Pasal sekeluarga apa itu apa aku tuh kan paham aku paham besar atau kan. Sihir bener tak ada sihir kayak aku tuh kan. Ustaz, saya pun udah tak kira aja mau sihir, aku nih acara itu begini Ustaz. Saya nggak boleh mau sihir. Nanti aku tidak pula ambil Ustaz terus. Nanti udah ngamal kiri yang berpanjangan. Udah coba aku posak sana dulu, coba kita dulu kali mereka mau ada video atau kan. Paham itu cerai ini dulu. Ini kesesat. Baik. Yang tadi jangan sampai Pak ketika mimpi sesuatu jangan sampai kita benarkan. Banyak orang terkena sihir dirinya sendiri karena ketika dia mimpi kejelekan itu diseriusi Pak. Makanya ada sebuah riwayat ar-ru'yatus sholihah minallah. Mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal hulmu minasyaiton. Apabila mimpi yang buruk itu dari setan semuanya. Jadi kalau mimpi yang buruk itu setan semua. Jadi cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ludah ke samping 3 kali. Sudah selesai. Jadi jangan sampai nanti kita nyangka tetangga begini-begini akhirnya sakit kepikiran.
Nah, ada sebuah penyakit yang mana penyakit ini nanti Allah yang akan memberikan lagi penyakit kepada dia. Penyakitnya disebut dengan apa? Penyakit hati. Insya Allah hafal semua ayatnya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ketika hati seseorang sudah sakit, maka Allah yang akan memberikan tambah sakitnya. Ini saya ada pasien. Ini sakit Pak, sampai saat ini belum sembuh. Kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan beliau. Saya tidak sebutkan namanya. Ini sudah bilang, Ustaz, saya sudah melakukan apa yang disuruh Ustaz. Kok saya tetap tidak sembuh-sembuh Ustaz? Gimana yang perlu saya lakukan Ustaz? Begini Ustaz. Sebenarnya gini Pak. Apapun sakitnya sampean, tidak harus kena sihir ya. Tidak harus kena sihir. Apapun sakitnya sampean, ini saran dari saya. Coba rutinkan baca Quran setiap hari. Kalau bisa Al-Baqarah hatamkan setiap hari. Kalau tidak bisa Al-Baqarah setiap hari, minimal 1 juz setiap hari. Dan juga yang paling penting yang harus dijaga, jaga sholat berjamaah terutama, dijaga betul. Insya Allah Allah akan menjaga kita. Contoh seperti ini Pak. Ustaz, mak cora tak masuk akal Ustaz. Orang pas sakit bisa beres dengan baca Quran, bisa beres dengan sholat. Apakah mungkin Ustaz? Coba sekarang Pak. Ini kita tauhid tanamkan lagi. Kira-kira orang yang sakit di rumah sakit itu banyakan sembuh atau banyakan mati? Mati ya. Orang yang keluar dari rumah sakit kebanyakan yang sembuh apa yang mati? Oke, bimbang. Kebanyakan yang sembuh apa yang tidak sembuh? Tidak sembuh. Boleh disurvei Pak. Orang yang keluar dari rumah sakit itu kebanyakan yang tidak sembuh daripada yang sembuh. Tapi memang ada yang sembuh, tapi lebih banyak yang tidak sembuh. Kenapa? Karena yang memberikan kesembuhan itu bukan dokter, tapi Allah. Bahkan dokternya sendiri bilang sebanyak-banyak berdoa. Nah, kita sebagai orang yang beriman, doa kita itu harus ditingkatkan lagi. Adanya gini Pak, Ustaz, saya itu masih belum yakin Ustaz. Ini bukan hanya sakit Pak. Apapun hajatnya sampean, apapun keinginannya sampean, semuanya akan punya hajat Pak ya. Semuanya punya hajat, punya keinginan kan Pak ya. Oke, baik. Sekarang begini, coba rutinkan dan buktikan dan rasakanlah, buktikan. Misal begini, sampean itu datang ke rumah saya, Ustaz, saya kebetulan kan punya parfum kasturi kan. Saya jual kan, tiba-tiba sampean itu butuh dan sampean itu mau minta ke saya, Ustaz, saya mau minta kasturinya sampean. Insya Allah saya kasih kalau cuma 1. Tapi kalau mintanya Ustaz, saya mintanya 100 biji Ustaz. Dikirain apa? Cuma 5 juta. Akhirnya tidak dikasih. Sekarang begini Pak. Selama 1 hari 1 malam, sampean datang ke rumah saya 5 kali. Datang ke rumah saya sebanyak 5 kali. Setiap datang, sampean nunggu di depan rumah saya 10 menit. Ustaz, minta Ustaz 10 menit. Jangan saya lah, sekarang semuanya. Misal ada pengemis datang ke rumahnya sampean. Ustaz, Pak, Bu, saya mau minta apa Pak? Saya mau minta uang 500.000. Kira-kira dikasih enggak? Diturunkan 100.000 dikasih enggak? Mau pas gue dipakai mes diberi 100.000 Bapak Bu itu kita ada itu kan sehari gede ya. Diberi ibu dia punya tuan. Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Karena ini waktunya sudah hampir, saya percepat Pak, bagaimana kita terselamatkan dari sihir ini. Rasulullah ada sebagian pendapat ulama, semua yang terjadi, musibah yang terjadi kepada diri kita itu semuanya tidak ada lain melainkan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kita terkena musibah apapun itu, mau sihir, mau penyakit, mau musibah, rugi dan semacamnya, itu dikarenakan dosa kita. Makanya di Quran surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke-21 itu, wa lanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kata Allah, kami pasti akan menimpakan kepada mereka sebagian azab kami yang dekat. Jadi orang yang bermaksiat, orang yang punya dosa, maka oleh Allah diberikan azab di dunia, diberikan teguran lah oleh Allah. Untuk apa? Sebelum azab yang lebih besar. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu ada azab, ada siksaan yang lebih besar. Makanya diberikan kesengsaraan dunia. Sihir yang masuk ke tubuh kita, sihir yang masuk ke seseorang, itu melainkan karena dia tidak dijaga oleh Allah. Nah, sihir itu Pak bisa memisahkan suami dengan istrinya. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-102, di antara kekuatan sihir itu, di antara dahsyatnya sihir, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Kalau orang sudah terkena sihir, maka dia akan bisa terpisah dari suami dengan istrinya. Tapi kalimat yang selanjutnya, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Tapi kata Allah, saya tegaskan ya, meskipun sihir mampu memisahkan suami dengan istri itu tidak akan terjadi kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang terkena sihir, kita terkena sihir, itu melainkan sudah memang dapat izin dari Allah. Dikarenakan kenapa? Bisa disebabkan karena kita itu punya dosa. Ustaz, berarti Rasulullah dulu yang terkena sihir itu punya dosa. Nah, kalau Rasulullah beda Pak. Kalau Rasulullah, kata sebagian ulama, untuk membuktikan, untuk menjadi contoh, nanti ketika ada orang terkena sihir, agar mencontoh Rasulullah. Sama, ketika Rasulullah lupa dalam sholat, apakah Rasulullah lupa Ustaz? Sebenarnya memang kata ulama, sengaja Allah memberikan lupa, agar ketika kita yang umat Islam ketika sholat banyak lupa, namun kita sering pernah lupa, sering lupa, agar mencontoh Rasulullah. Maka kemudian
ketika ada permasalahan di kehidupan kita itu tidak ada lain melainkan dosa. Maka bagaimana cara membersihkan dosa ini? Yang pertama Pak, yang pertama jaga sholat, terutama berjamaah. Sholat berjamaah. Dulu ada seorang sahabat datang pada Rasulullah, dia banyak dosanya, minta dihukum pada Rasulullah. Singkatnya kebetulan hampir mau dihukum, kemudian sudah datang waktunya sampai waktu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Rasulullah, ya sudah sholat dulu. Nanti kalau sudah sholat, lanjutkan hukumannya. Ternyata selesai sholat, sudah selesai sholat, assalamualaikum, berdoa, zikir semuanya selesai. Akhirnya sahabat ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, silakan hukum saya karena sudah selesai. Kata Rasulullah, ngapain mau dihukum? Kenapa ya Rasulullah kok tidak dihukum? Karena inilah asbabun nuzulnya, innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Kebaikan akan menutupi kejelekan. Jadi kalau karena sudah selesai sholat, ternyata dia sudah tidak usah dihukum lagi. Karena kenapa? Karena sholat yang tadi dia kerjakan, dosanya sudah bersih. Ini juga ada sebagian riwayat hadis al-Qamaqal. Ada sebuah riwayat ketika orang sholat 5 kali dalam sehari, dia benar sholatnya, tumaninahnya benar, menjaga betul, maka dia diibaratkan bagaikan orang yang mandi 5 kali sehari. Coba Pak, ada orang mandi 5 kali sehari, kira-kira bersih tidak dosanya? Tubuhnya bersih. Begitulah orang yang menjaga sholat 5 waktunya, apalagi berjamaah, maka dia akan bersih. Untuk menutup ini, begini Pak, kalau kita punya masalah, kemudian masalah itu tidak bisa terselesaikan apapun itu, maka yang harus kita lakukan, satu, jaga sholat. Yang kedua, perbanyak baca Quran, perbanyak lagi. Nah sekarang jadi permasalahan begini, Ustaz, saya sudah baca Quran Ustaz, kok kenapa Ustaz Allah itu tidak memberikan ke saya Ustaz? Nah ternyata sebab-sebabnya ternyata bisa saja ada 2 hal. Yang pertama, Anda itu bukan baca Quran, bukan baca Quran, tapi baca apa? Tidak tahu. Kenapa Ustaz? Karena bacaan Anda itu tidak sesuai dengan kaidah Quran. Jadi nggak aja lu ngaji Quran. Padahal bacaannya salah. Ustaz, terus bagaimana? Lebih baik saya tidak ngaji. Bukan lebih baik tidak ngaji, lebih baik belajar. Contoh begini Bang, sampean itu, saya misalnya bos, sampean datang ke saya, Ustaz, bawa proposal sampean. Coba silakan baca proposalnya, apa yang Anda inginkan. Ustaz, kok sampean cerai Ustaz? Padahal Ustaz Profiki sampean diberi Ustaz hasil proposal. Kok saya tidak diberi Ustaz? Saya tidak paham bacaan kamu. Saya itu tidak pernah mengajarkan bahasa itu kamu. Begitulah Quran, Pak. Quran itu ada bahasanya, ada tata caranya. Jadi ketika bacaannya salah, itu bukan bahasa Quran. Tidak jelas bacanya. Maka kita harus lebih belajar lagi, tingkatkan lagi. Nah, kalau kita sudah benar melaksanakan ini, sudah benar, maka kemudian sama seperti tadi, ada seorang pengamen, ada seorang pengemis datang ke rumahnya sampean, Pak, tolong Pak, saya minta uangnya Pak. Berapa Bu yang mau diminta? 500.000, kira-kira dikasih? Sompanan Pak, tak beli. Mungkin beli, kata boleh lah kok kalau tadi pengemis. Kapan jangan 500. Jadi ketika datang, itu Pak tidak dikasih. Kemudian Pak, kalau dia datang 5 kali dalam sehari, datang mari sopu datang. Setiap datang itu duduk di depan rumahnya sampai 10 menit. Pak, mireng Pak, udah minta Pak, udah kesempur saya akan Pak, biar dikekan orang baik Pak, biar dikekan orang lembut. Nanti duhur datang boleh, 10 menit boleh. Pak, turun apa? Beri Pak. Ternyata mari duhur, asar datang boleh. Pak, turun apa? 500.000 Pak. Belum tak 500.000 kurang Pak, udah semua saya akan minta tolong Pak. Mari maghrib datang boleh. Mari isya datang boleh. Ternyata tambah boleh sama itu karena tak beri tambah boleh tambahin sejam. Jadi sejam 10 menit tojo. Pak, biar nikah orang baik Pak, biar nikah itu ini benar-benar tersuagi begini. Coba Pak. Kira-kira sama sampean mau pada dalam sehari datang 5 kali dalam sehari kira-kira dikasih? Mungkin tak beri ngecek cerai Pak. Kecuali aku tak beri cuma 500 tak boleh ngalah. Kita kebong tengah ini. Tapi Pak, kalau dia datang ke rumahnya sampean selama 40 hari dia datang, kira-kira dikasih enggak? Aku mungkin cetai beri dan cek saran Pak. Minimal benih kolan aku dapat panjenengan lah tidak. Tapi karena cermat pada ini, Bu,
kecut kiri makin kecut datang boleh, kamu datang boleh tentang apa ya? Ya gitu kan, minimal gitu kan. Dikasih Pak, dikasih 500, kamu mau datang boleh atau gitu. Coba kita yang manusia tak usaha tak usaha panjenengan kula boy saya masih oning ka koma orang ka sedekah dengan ini pas datang panjenengan minta 500 ka minta ke beli tak usaha terus tak mikir capok ya mau tak apa aja mungkin datang kemari apa aja kan semua kan tak 500 tak ke beli terus begini kamu tak Pak Polo ini panjenengan minta insyaallah beli bukti aku bangun tak aja Pak Polo ini beli nah sekarang begini Pak manusia si adik sifat cerdik ibri karena minta menolong apalagi Allah yang memang Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kalau kita minta sama manusia Pak Podowari tak cermat orang minta menolong Allah itu malah menyuruh semakin kamu meminta saya akan senang. Nah, jadi mau minta manusia Pak Podowari ibri mau minta ke Allah panjenengan Pak Podowari buktikan Pak. Sekarang yang punya masalah misal sakit kolesterol ini buktikan rahasianya ya Pak. Buktikan saya ini bukan omong kosong. Panjenengan ada penyakit kolesterol, buktikan ya Allah, Bismillah dari lakuna, saya itu mau istiqomah, tolong bantu saya beri kekuatan, saya mau berjamaah 5 waktu di masjid, ya Allah berikan kekuatan saya untuk baca Quran setiap hari 1 juz, mau bisa Al-Baqarah 2 juz setengah, laksanakan Pak Polore, dan rasakan bedanya dan bedakan rasanya. Nah, buktikan insya Allah siap ini. Nah, saya berhasil melakukan itu, nanti Pak Polore mau 5 waktu berhasil aku datang ke saya. Mau dikasih apa Ustaz? Dikasih parfum, udah punya akhir ini. Dikasih apa Ustaz? Dikasih nilai 100. Baik, insya Allah nanti selesai ini barangkali ada yang mau konsultasi. Soalnya di belakang kayaknya ada yang dari jauh. Tadi ada yang mau hadir untuk tanya-tanya. Insya Allah selesai ini, selesai sholat, saya ada di sini masih untuk konsultasi kita sharing-sharing masalah ruqyah syar'iyyah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.